Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebentar lagi Lebaran. Namun, karena masih dalam suasana pandemi, pemerintah melarang mudik untuk keselamatan kita bersama. Nah, untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya, tinggal pesan dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah. Hurriman alaikumul maitatu, tak boleh makan bangkai, wadamu darah, walahmul khinzir, daging babi. Kenapa babi tak boleh? Kalau memang babi tak boleh, kenapa diciptakan Allah SWT? Ini orang yang ngomong gini otaknya sungsang. Kata dia semua yang diciptakan Allah ini baik. Sama macam guru di sekolah. Siapakah presiden Amerika? A. Hashimoto, B. Abdul Somad, C. Obama, D. Jawaban yang benar 1 apa 3? 1. Yang salah berapa? 3. Kenapa dikasihnya ada salah ada benar? Untuk ngetes murid supaya tahu mana yang pandai, mana yang blok. Itu gunanya. Begitu juga Allah kasih. Ini halal, ini tak halal. Kira-kira kalau ditengok mana yang banyak? Yang halal apa yang tak halal? Anak kambing berapa paling banyak? 2. Anak babi? 13. Makanya angka 13 itu angka sial. Kenapa angka 13 itu angka sial? Anak babi 13, puting susunya 12. Yang ke-13 itu tak tahu mau menyusu kemana. Makanya disebut sial. Sekali lahir, keluar 13. Anak kambing 2 cuma. Makanya orang-orang tua kadang kalau dibukanya kepala anaknya tengok, tengoknya ada 2. Cocok kau merah kambing itu. Di Tanjung Balai Karimun ada begitu? Entah apa hubungannya. Saya khawatirnya pas dibuka tengok 13. Cocok kau merah babi gitu. Saya bawa ceramah subuh ini ketawa-ketawa karena saya grogi depan tuan guru. Kalau saya serius bahan saya hilang. Sampai mana tadi? Sampai 13? 14? Itulah makanya kita disuruh mencari yang halal. Kenapa ada babi? Diciptakan Allah sebagai apa? Sebagai ujian supaya kita bisa tak menghindarkan ini. Diciptakan Allah ada yang halal, ada minuman yang haram, khamar. Supaya apa? Supaya kita memilih wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, dikasih Allah yang haram-haram, wa taqwaha, dikasih Allah yang halal-halal. Tinggal kau pilih. Ini khamar, haram. Ini teh manis, halal. Sekarang kau pilih. Pilih mana? Khamar, teh manis. Khamar, teh manis. Khamar, teh manis. Wa alhamaha fujuraha, dikasih jalan haram, dikasih jalan halal. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang memilih yang halal. Pilih yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, manis-manis buah. Begitu kalau ngasih air minum teh Ustadz, jangan manis sekali. Nanti Ustadz itu tak sampai umurnya panjang, kena diabetes meletus. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai bab masalah makanan. Abdul Somad hanya bisa menjelaskan ilmu ini 0,01%. Masalah babi tadi tak selesai Pak Ustadz. Balik cerita babi lagi. Datanglah orang kepada Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh, ya, kenapa babi haram? Kenapa babi haram Syekh Muhammad Abduh? Kata Syekh Muhammad Abduh, tolong kau ambil ayam jantan 2 ekor, ayam betina 1 ekor.
Apa hubungan ayam sama babi? Ambil aja lah. Diambil lah ayam jantan 2 ekor. Diambil ayam betina 1 ekor. Dimasukkan dalam satu kandang. Belaga ayam jantan ini sampai tetes darah penghabisan. Apa kata ayam ini? Lebih baik putih mata daripada putih tulang. Itu saya terjemahkan. Belaga ayam jantan sama ayam jantan untuk merebutkan ayam betina. Di sebelah kandang dimasukkan pula 2 babi jantan dengan 1 babi betina. Tak ada orang tu berkelahi, digarapnya berdua. Ternyata babi tak ada rasa cemburu. Oke, jangan banyak makan. Pengaruh makanan banyak berpengaruh terhadap sifat. Banyak terpengaruh terhadap sifat. Dulu ada guru saya waktu masih sekolah di Madrasah Muallimin Al-Wasliyah Medan. Ingat betul saya penjelasannya. Udah meninggal. Namanya Ustadz Hafiz Yazid, sahabat dari Al-Mukarram Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Senambela di Mustafawiyah Purba. Apa kata dia? Murid-murid sekalian, ya Tuan Guru, jangan kalian makan anjing. Kenapa gitu? Karena berpengaruh makanan ini terhadap sifat. Kenapa gitu? Kita kalau di klekson, ten-ten. Kambing jual lah klekson kambing. Ten-ten, pasti lari kan? Kalau anjing enggak, ten-ten, nengok dia ke belakang. Yang senyum paham kan? Nanti sebelum mengupload di YouTube kalian buang ini ya. Tidak, nanti dilaporkan saya lagi. Laporan yang lama aja belum dicabut. Begitulah pengaruh makanan. Makanya diharamkan memakan yang kotor-kotor. Wa harrama alaikumul khaba'is. Diharamkan bagi kamu makan yang kotor-kotor, yang menjijikkan. Karena faktor makanan berpengaruh kepada kepribadian. Maka kita haram memakan binatang buas. Ada binatang buas dimakan orang Islam? Mana ada? Yang berkuku tajam tak boleh, yang bertaring tak boleh. Supaya apa? Supaya jangan mencakar-cakar. Ini dimakan kucing garong. Habislah, mencakar aja bawaannya. Semua yang berkaki 4 halal dimakan, kecuali meja. Itu pun karena keras. Semua yang merayap halal dimakan, kecuali kereta api. Itu pun karena besi. Mana bisa? Kita ada aturannya, halal lifestyle. Selesai makanan. Kenapa makanan yang Ustadz bahas duluan? Karena diantara sebab tidak dikabulkannya doa karena makan haram. Diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah yang makan haram. Yang berdoa ini lidah. Rabbana atina. Yang makan haram lidah. Apakah mungkin Allah mengabulkan doa dari lidah yang makan haram dipakai juga minta? Mana bisa? Kecuali lidahnya 2, satu untuk makan haram, satu untuk berdoa. Pas berdoa lain, pas giliran makan cabut, ganti dulu. Jangan makan haram. Ada orang yang berdoa pagi, petang, siang dan malam. Ya Rab, ya Rab, ya Allah. Doanya tak dikabulkan. Kenapa doanya tak dikabulkan? 4 sebab. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, minumannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan makanan Ini pertanyaan dari Singapura, dari Ibu Yesi Gusmita dari Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan di luar negeri yang terindikasi menyentuh babi, tapi agak kesusahan mendapatkan tanah suci? Oh jelas, harus ke Mekah gitu kan? Baik. Ya, atau setiap saat harus disucikan pakai tanah setelah tersentuh. Bagaimanakah puasa dan salatnya? Terima kasih atau sia-sia, diterima atau sia-sia? Jadi bagaimana status seseorang yang menyentuh babi? Ini dulu yang pertama. Lalu terkait dengan salatnya. Kalau dia salat atau dia puasa, apakah sah puasanya atau tidak? Baik, kita keluarkan dulu ayat-ayat terkait dengan hewan yang dimaksudkan. Kita ambil 3 saja lah untuk memudahkan. Ada beberapa ayat di Quran. Pertama, kalimat ini pertama kali disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183, posisi paling kiri di pertengahan. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir
Quran surah kedua ayat 173. Nah ini di mushaf standar di sebelah sini posisinya. Kemudian kedua di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat ketiga, posisi paling kanan pojok sebelah atas. Nih. Ya. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Ini. Dan yang ketiga bisa ditemukan juga di Quran surah ke-6. Tadi dibacakan di Imam Maghrib kita, tapi belum sampai ke ayat ini, ayat 145. Posisi paling kanan di pertengahan. Nih. Baik. Pertama, sepakat seluruh ulama bahwa hukum babi itu dihukumi haram. Jelas ya? Dihukumi haram. Ingat babinya gitu kan? Dihukumi haram. Baik memakannya ataupun al-intifa' bihi. Ya, menggunakannya untuk kemanfaatan tertentu. Baik memakannya secara langsung atau menggunakan bagian dari babi, baik minyaknya ataupun misalnya lemaknya atau kulitnya untuk dimanfaatkan dalam hal tertentu. Dulu pernah ada yang menggunakan minyak babi atau lemak babi untuk menjadikan pelumas, cat untuk membuat perahu itu, ya dihaluskan dengan itu. Ya, jadi semua perangkat yang melekat kepada babi maka disifati haram, baik memakannya ataupun penggunaan pemanfaatannya. Sepakat sampai sini? Baik. Sedang status babinya sendiri tidak disebutkan kemudian. Tidak disebutkan apakah dia dalam keadaan suci atau najis. Baik, babinya memang haram. Ya, tapi apakah setiap yang haram itu statusnya berawal suci atau sudah najis pada awalnya? Misal, kita beri contoh misalnya, darah haram tidak? Haram, nggak boleh dimakan gitu kan? Baik, pelan-pelan, najis tidak? Kalau tidak tahu katakan, Allahu a'lam. Hati-hati, ya hati-hati. Kalau najis itu artinya kalau kemudian melekat pada diri Anda atau pada badan Anda, maka najis mesti dibersihkan, nggak bisa dipakai ibadah. Nah, sekarang cek, lihat, cek. Kalau darah melekat pada pakaian, bisa nggak dipakai sholat? Tidak, nggak, najis mesti dibersihkan, kecuali yang tidak ketahuan. Kan? Dibersihkan dulu, baru kemudian dengan itu Anda gunakan sholat dengan pakaian yang bersih dari situ. Ya, jelas di sini? Baik, air pipis misalnya. Ya, anak yang sudah mulai makan, najis tidak? Najis, ya, minumnya haram tidak? Halo, haram tidak? Haram sepanjang ada minuman yang baik-baik. Anda ada sirup, minum minuman kencing misalnya kan, ada gunanya di situ. Taib, baik ketika melekat pada pakaian Anda mesti dicuci dulu karena najis. Jelas ya? Melekat pada tangan Anda, cuci dulu karena najis di sini. Nah, sekarang babi itu statusnya najis atau suci dia. Jadi suci hewannya, cuma haram menggunakan dan makannya. Kalau statusnya suci dia, berarti dipegang masih boleh. Jelas ya? Tapi dimakan tidak, digunakan tidak. Uang haram, haram nggak digunakan? Haram. Dipegang boleh nggak? Boleh. Haram nih, masya Allah. Gitu kan? Tidak, Anda pegang silakan aja, nggak ada masalah. Tapi digunakan nggak boleh. Uang hasil korupsi sita oleh negara, simpan sampaikan. Begitu sudah halal kembali, baru digunakan. Tapi sepanjang haram disimpan sebagai bukti sitaan di situ. Jelas sampai sini? Baik, hati-hati ya, pelan-pelan di sini. Nah sekarang status babi ini bagaimana? Maka Imam Malik mengatakan, cuma Imam Malik. Beliau mengatakan bahwa status babi ini hewannya sih suci, tohir. Cuman hukum penggunaan dan makannya haram. Jadi kalau Anda misalnya dalam konteks ini menyentuh babi sepanjang dia bukan bangkai. Kalau bangkai sepakat di sini. Sepakat dia najis dan haram. Kalau bangkai, ini babi hidup ya, babi hidup. Misal ada orang tersentuh, ya bukan sengaja menyentuh. Kalau sengaja menyentuh, ini nggak ada kerjaan juga gitu kan. Baik, misal tersentuh oleh dirinya gitu kan. Kalau pendapat Imam Malik, itu dia tidak najis. Tidak najis, walaupun hewannya haram. Pendapat Imam Malik. Tapi mazhab yang lainnya, 3 mazhab yang lainnya, baik itu Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dengan Syafi'iyahnya, Imam Ahmad bin Hanbal dengan Hanbalinya, mengatakan babi itu tidak hanya haram tapi najis. Paham di sini? Najis. Artinya kalau itu disentuh atau tersentuh, tetap terus dibersihkan dulu, dicuci. Paham di sini? Cuci seperti tadi air pipis yang dicuci, seperti darah yang dicuci, baru kemudian menjadi suci kembali. Tapi persoalannya, apakah najisnya mukhaffafah, ringan, atau mughalladhah, berat? Kalau najisnya berat, mughalladhah, dikiaskan kepada liur anjing. Ingat, bukan anjing ya, berbeda. Ada liur anjing, ada anjing. Kalau anjing, itu anjingnya. Kalau liur, cuma liurnya. Yang najis pada anjing apanya?
liurnya. Jadi boleh nggak megang anjing? Kalau tidak tahu katakan ada. Baik. Yang najis pada anjing apa ya? Liurnya. Boleh nggak megang anjing? Baik. Awas, hati-hati. Kata Imam Malik, kalau megang anjingnya nggak apa-apa. Tapi kalau kena liurnya itu yang dicuci. Salah satunya menggunakan tanah. Tapi kata Imam Syafi'i, cerdas sih kata beliau. Anda tidak tahu kapan anjing menjilat tubuhnya. Jelas ya? Kapan anjing menjilat tubuhnya. Jadi ketika anjing menjilat tubuhnya, Anda nggak bisa memastikan di sebelah mana. Makanya untuk berhati-hati kata